Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wondes Academy, teman-teman. Ini saya lagi rebahan, tapi rebahan yang juga sambil menjemput rezeki. Kok bisa? Saya dulu waktu masih kerja kantoran, teman-teman, saya salah satu mimpi saya adalah pengen rebahan saja tapi dapat duit. Dan itu juga suatu mimpi yang di luar nalar, yang melawan arus atau bisa dibilang kalau kata Coach Justin, saya tadi dengerin sekilas, anti mainstream gitu ya. Mainstream itu apa ya, bahasanya secara umum manusia tuh seperti ini ya, kerja sambil ke kantor segala macam. Tapi justru otak saya kok berbeda ya. Muncul di kepala saya pengen berbeda, saya nggak mau kena macet. Siapa teman-teman yang tinggal di Jakarta, yang kerja di Jakarta dengan kerutan kemacetan yang bikin saya pening tujuh keliling. Nah, yang di kepala saya mengarahkan bahwa saya ada pengen jadi seorang wirausaha dengan tanpa tahu jalannya, tanpa tahu prosesnya seperti apa. Saya doa dan diijabah, teman-teman. Dan akhirnya dijabah, mimpi saya rebahan sambil cairan itu pun ya pokoknya dengan segala keruwetannya, segala problematikanya tercapai. Dan ini babak kedua, saya gimana caranya rebahan bisa dapat cairan dari TikTok affiliate. Kok bisa? Nah, ini dia teman-teman. Ya teman-teman, para jombloan jomblowati, ini aku ada bantal Fablo Viola, beli bantal satu, dapat satu guling gratis. Ah, gitulah contohnya. Contoh rebahan yang tak contohin teman-teman. Maksud saya adalah apa? Bahwa sebenarnya rebahan pun bisa, tapi bukan rebahan tanpa bergerak ya teman-teman. Saya cuman konsepnya adalah tetap bergerak, tetap ngelapa, tetap menjemput rezeki, tetap rebahan tapi cair tuh begitu, bukan rebahan cuman mainan gak ngapa-ngapain ya, itu enggak juga. Tapi ingat, saya berkata seperti ini bukan berarti itu 100% benar juga teman-teman. Kebanyakan rebahan juga nggak benar ya teman, makanya harus dikombinasikan bergerak. Saya dulu awal-awal saya sudah mulai bisa menghasilkan duit sambil rebahan gitu. Maksudnya saya udah membangun usaha yang sangat dari minus, dari bangkrut. Itu lama-lama kebanyakan rebahan cuma nonton yang terjadi apa? Penyakitan. Nah ini atensi teman-teman, jadi ya rebahan pun seperlunya, rebahan sambil bergerak jangan dilupakan. Saya biasanya kayak gini, angkat beban, loyo, angkat beban, rebahan lagi, bangun. Nah jadi harus ada keseimbangan, bukan berarti rebahan ngawur ya. Nah, TikTok ini bisa jadi salah satu menurut saya jalan juga nih, ngonten kayak gini sambil rebahan. Tapi ingat, badan juga harus dijaga, makan harus dibenerin. Jangan sampai nanti kalau pada saat udah cair, udah dapet duit, malah penyakitan. Dulu saya seperti itu teman-teman. Saya kebanyakan geletakan, penyakitan. Nah teman-teman, bahkan crazy-nya gendengnya teman-teman, sambil berak pun bisa ngonten. Gendeng ini tak praktekin. Saya ini bukan ngajarin jorok ya. Jadi sebenarnya apa? Ini solusi yang saya idam-idamkan dulu. Ya salah satunya ketemu di TikTok affiliate, walaupun saya hasilnya ya alhamdulillah minggu ini saya dapat minggu ini berapa ya? Yang pasti di akunku beberapa hari ini tak pantau tuh ada dapat, tadi barusan ngecek dapat 500 ribuan gitu. Dari rebahan aja. Maksudnya enggak rebahan juga ya. Tapi salah satunya dari rebahan gitu. Nah, kita dari mana aja bisa menghasilkan uang, tidak harus berpanas-panasan, tidak harus modal luar biasa. Ingat teman-teman, saya dulu bangun usaha somai. Saya bukan somai, jadi dari kayak tempat makan gitu habis hampir ratusan juta loh itu. Dan bangkrut, gendeng gak loh. Nah, TikTok affiliate beli sampel aja teman-teman. Jadi mindsetnya TikTok affiliate ini juga bisnis gitu loh. Modalin lah 1 juta, 2 juta juga enggak apa-apa. Usahain gitu. Bisa. Mau beli sampel dulu apa gitu ya. Kayak tisu ini kan 30.000. Ya udah kita pakai juga. Nah, teman-teman jadi mindsetnya jangan selalu sampel gratisan, itu sebenarnya yang pengen tak jelasin. Kalau dapat gratis alhamdulillah, tapi kalau enggak ya wong kita juga mau usaha kok. Perlu modal, perlu usaha. Coba teman-teman mau jualan gorengan. Weh, jutaan itu modalnya. Bener nggak? Sedangkan itu affiliate adalah kayak gini. Jadi yang perlu ditanamkan, TikTok affiliate juga ternyata juga bisnis, juga entrepreneur, wirausaha yang perlu pantang menyerah, pantang mundur, pantang gagal. Gitu ya. Ini saya juga nyoba-nyoba, wah gila, remuk guys. Ternyata remuk gitu.
Karena saya nggak ngerti kontennya seperti apa yang menjual. Saya coba kanan kiri, gagal sono, gagal sini, remuk sono, pelanggaran sono, pelanggaran sini. Jadi teman-teman, ya pokoknya ginilah pemula newbie. Tapi saya bersyukur saya ini udah punya mental sedikit nggak terbanting-banting, itu udah pernah dulu. Ya jualan saya naik, jualan turun, jualan naik, jualan turun, tertipu sono sini, hutang remuk-remukan. Ya alhamdulillah itu membentuk mental bahwa ya udah apapun saya pengen belajar berpikirnya positif. TikTok adalah peluang, salah satu metode untuk menjemput rezeki dengan cara menjadi affiliate. Saya dulu sering mantau banget, salah satunya Mas Dewa Eka Prayoga, sebelum beliau dulu ramai berita terakhir karena beliau menikah lagi dengan istri kedua, loh tidak salah ya. Saya nggak tahu lah itu urusan beliau, tapi saya lihat beliau itu sangat sering banget membicarakan masalah affiliate, tapi belum ada TikTok sih, saya ingat saya. Dan dari affiliate ratusan juta, dalam itu jangkrik ratusan juta, piye carane sekali klik harus join pelatihannya aja puluhan juta. Gendeng aku bilang nih. Ya itu hak beliau, bisnis kan. Nah ini cuman gimana ya? Jadi affiliate, kalau saya yang nonton YouTube ada orang jualan jadi affiliate, jadi marketing ini marketing itu, ya Allah ini hasilnya bisa ratusan juta, piye carane, tapi pas ujung-ujungnya saya join itu buka kelas, aduh gimana sih buka kelas, maksudnya gitu. Dan teman-teman sekarang di TikTok ini coba ikut kelas-kelas itu puluhan juta loh habisnya, dian loh. Saya pernah juga hire seorang digital marketer gitu, itu 4 juta per bulan bro. Ya Allah, ternyata ya crazy. Untuk bayar itu emput-emputan gitu. Dan ternyata sekarang ya arahnya rada berbeda. Karena apa? Ya sekarang digempur dengan kayak gini. Ada TikTok affiliate, Shopee affiliate. Kita nggak bisa menjadi seller, bisa jadi affiliate. Nah ini teman-teman, saya sebenarnya pengen cerita bahwa rebahan pun bisa jadi konten gitu loh. Sambil berak teman-teman, sambil berak, keran sampean itu di sana ditasangin keran itu sampean jual, jadi konten. Orang nggak pernah peduli, kita yang penting ya nggak melanggar, misalkan kita berak nggak diresut gitu kan. Tapi ya kerannya sambil megang HP saya ke sana. Tapi walaupun ini anti mainstream, lagi-lagi anti mainstream teman-teman, saya pengen sedikit berbeda mindsetnya bahwa dimanapun gitu. Terus di desa kayak kemarin, kalau teman-teman tahu Satbor, itu gendeng lagi. Maksudnya yang saya lihat bukan negatifnya dia masalah judul, saya nggak ke situ. Tapi bayangin, beliau ditinggal di kampung bisa menghasilkan puluhan juta setiap hari. Jadi jangan teman-teman cuma melihatnya sebagai duitnya, tapi sebenarnya peluangnya tuh dari manapun bisa kita bisa. Siapa sih nggak mau tinggal di daerah kita, di kampung sendiri, di desa sendiri dengan penghasilan melebihin kota? Bisa. Dengan adanya TikTok, dengan adanya Shopee affiliate, ternyata terbuka dulu yang jadi kepala saya, teman-teman, hanya dari YouTube. Makanya kenapa saya belajar YouTube ini teman-teman. Dulu saya berpikir, wah kalau konten saya di kampung nih bagus nih. Makanya saya pengen menggerakkan teman-teman saya, tetangga-tetangga saudara saya, tapi dia belum berhasil karena saya tidak bisa membuktikan. Dulu saya berhasil teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman sekarang kenal dengan Mas Iyun Sobat Ngarit, yang bagaimana beliau hype-nya mengangkat tukang ngarit. Itu sebenarnya tukang ngarit pekerjaan saya. Dan kan kemarin saya nyenggol tukang ngarit di konten saya juga, wow, langsung vote gitu di akun satunya lagi ya, Supriyanto Cah PCT. Nah teman-teman TikTok affiliate, ini cerita ngawur saya siang ini setelah rada-rada oleng sepaneng gitu ya, nggak sepaneng juga sih, guyon teman-teman, guyon. Terus terima kasih teman-teman yang sudah berkenan komentar, subscribe. Ini sebentar lagi udah menuju 1000 akunku yang ini. Saya juga tidak mengira bahwa segitu antusiasnya. Terima kasih teman-teman sudah berkenan mampir di channelku ini. Coba tak cek lagi konten ngawur-ngawuran saya, sebisa saya seperti ini. Sekarang sudah tinggal 10 biji lagi teman-teman, 10 biji lagi 1000 subscriber. Tuh. Yuk, di gaspol yang mau subscribe silakan di subscribe, yang belum, yang sudah terima kasih banyak, berkah barokah semua, dan semoga menjadi TikTok affiliate yang sukses ya teman-teman. Dan saya bukan suhu, lagi-lagi teman-teman, saya bukan suhu. Saya ini cuma cerita apa ada yang saya jalankan. Piye caranya TikTok kan menghasilkan duit itu. Ternyata ya sekarang sampai detik ini ya penghasilan saya sehari ya kalau dihitung-hitung ya 50 ribuan gitu teman-teman. Menyetabilkan itu ya. Sambil rebahan gini dapat 50 ribu gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, coba saya cek di akunku yang utama, yang sebelum kemarin sempat narik nggak tahu hari apa itu. Nih.
Yang ada di akunku sini 271.513 di akunku yang utama malah. Yang akun kedua tadi kayaknya ada duit juga. Memang belum tak tarik-tarik, nggak tahu berapa hari. Intinya ada duit lah gitu kan. Dari TikTok yang pengen sampaikan adalah bisa kok ternyata TikTok affiliate dengan berapa macam konten saya yang masih katro-katro ngawur-ngawur ada duitnya juga kok gitu. Dan jangan sepelekan. Serupiah, Rp2, 100, Rp200 itu sangat bermanfaat teman-teman. Sangat bermanfaat teman-teman. Kondisi sulit, kondisi ini. Coba kalau kita bekerja aja panasnya kayak beratnya kayak apa. Ini sambil rebahan. Ini di akun kedua aku ada duit segini 3, 4, 5. Nanti ya dikumpul-kumpulin nanti kalau tiba perlu bisa ditarik gitu ya. Jadi kurang lebih ada udah 500 600 belum ya? Nah, itu teman-teman, coba kita tinggal di Jawa, di kampung, di pegunungan, di desa yang sunyi, yang begitu nyari Rp1, Rp2 aja susah, tapi bisa menghasilkan apa? Salah satu saranku ini teman-teman, dengan TikTok affiliate ya. Butuh proses, butuh perjuangan, tapi jangan jadikan, wah ini harus beli sini kok bukan masalah. Ya enggak, coba dulu berjalan, tapi jangan jadikan yang utama dulu gitu teman-teman. Kalau nanti saat udah bertumbuh, udah sukses ya gaspol ya enggak. Nah saya pun juga masih sangat jauh dari ngerti, saya paham. Intinya gimana sih cara bisa menghasilkan penjualan yang bagus. Dan kalau dari saya renung-renung kan pasti dimanapun itu, pasti mental petempur ya. Gak boleh nyerah. Sampai menemukan jalan terindah, jalan terkeren versi kita masing-masing teman-teman. Dan teman-teman ada juga yang kontak ini dia terus live, terus jualan karena kondisi jualannya sepi. Tidak apa-apa, itu bagus. Saya support habis teman-teman. Maksudnya saya support. Ada yang chat di sini kalau saya berkesempatan bisa jawab, saya jawab teman-teman ya. Tapi saya juga nggak selalu bisa jawab juga teman-teman. Tapi ada dari Mas siapa yang dari Lampung, beliau ngobrol terus di sini kemarin nyoba-nyoba, beliau menjual-jualan bubur. Terus nggak pede katanya pengen ngonten tapi nggak pede, akhirnya dia ngontennya dengan tanpa wajah. Terus akhirnya saya dorong, Mas bro nggak usah nggak pede, hajar aja. Aku ini Mas dari desa, dari kampung. Saya dulu bekerja dari seorang cleaning service sampai menjadi salah satu kampus terbaik IT di Jakarta Barat, yaitu BINUS. Di situ saya jadi seorang cleaning service, terus naik ke tukang IT, jadi IT, saya sampai endingnya saya jadi manajer IT. Bukan karena saya jago, Mas. Itu semua ternyata kuncinya apa? Cuma terjadinya pengulangan tanpa batas. Ya, komputer, teman-teman. Belajar komputer tuh apapun sebenarnya. Saya ingat salah satu kemarin pelatihnya Mas Bumi itu ngomongin gini, Pak, main bola itu sebenarnya satunya kuncinya apa? Repetition, Pak. Dalam hati jangkrik. Apa lagi sing tak pikir-pikir selama ternyata nyambung juga dunia bola. Lu mau jago sepak bola, lakukan aja tendangan, belajar melatih menendang sampai repetition tanpa batas bagi saya. Tak tambahin repetition unlimited. Begitupun juga saya belajar komputer zaman dulu, itu ya repetition unlimited ya di luar kepala gitu. Nah, saya yakin juga di TikTok ini teman-teman, kalau memang jalurnya masih dibuka, masih TikToknya masih jalan, Indonesia masih membuka itu, nggak terjadi seperti kemarin di close gitu ya. Untuk terjadi penjualan, ya udah lakukan aja konten video sampai unlimited, sampai menemukan cara terindah. Yang pasti jangan melanggar. Contohnya baru mulai langsung jebret 100 video ya di kick spam. Itu menurut saya. Tapi kalau menurut orang lain lebih bagus sih jangan ditiru saya ya teman-teman. Karena saya sudah membuktikan kalau konten-konten misalnya kayak saya udah stabil kayak gini mau 50 aman. Dan saya tidak peduli view saya di bawah 200. Karena nyatanya ya tetap running, yang pasti tidak melanggar aja dulu. Karena apa? Banyak video-video saya yang nol video ada penjualan kok. Saya yakin ini karena saya lihat data, dan itu data saya pahami dari mana? Dari saya ikut storybooknya Cohen udah beberapa ya lama saya mantau, tapi sekarang story juga jarang baca saya, karena kuncinya sebenarnya saat ya tadi konsistensi itu lebih bagus daripada video konten yang bagus editing segala macamnya. Itu saya dengar dari siapa lagi kemarin tuh, bener juga. Nah selama ini yang saya kayak nge-YouTube teman-teman, itu ya cuman konsisten aja. Konsisten itu ya konsisten ya nggak konsisten, maksudnya terus coba upload aja. Isinya kayak apa, tapi ada juga yang tembus. Coba kalau teman-teman masuk ke YouTube saya Supriyanto Cah PCT, itu ada satu video sampai 100.000 lebih view-nya. Ternyata apa? Saya lagi benerin talang. Nah, begitupun ilmu ini bisa diterapkan di TikTok, teman-teman. Saya ini di TikTok cuma modal ngawur aja.
record upload sono sini, gaya sono sini, sampai saya beli lighting segala macam. Sebenarnya bukan saya jago, bukan saya enggak. Ya cuma modal gendeng nekat aja. Kadang-kadang kalau lagi, wah gila saya nggak punya duit nih gimana gitu. Mendingan salurin aja bikin konten, bener nggak? Dan alhamdulillah udah ada yang laku, dapat duit 100, 200 gitu, kumpul-kumpul. Jadi sehari kayak siang ini saya dapat berapa? 23.000 teman-teman. Coba cek, lupa saya. Tadi terakhir saya ingat 23. 31 sekarang nih. Nggak kelihatan. Dapat 31.000. Ya insya Allah moga-moga nanti malam dapat 50.000. Coba kalau dalam seminggu. Nih, dalam seminggu saya dapat GMV 3,3 juta. Mana sih? Ini. Dapat 3,3 juta. Oh, blur putih, why? Dan komisi 240 dalam seminggu. Alhamdulillah kan? Kalau sebulan misalkan 200 kali 4, 800. Bisa sambil rebahan, bisa sambil mantau usaha, sambil yang lain bisa gitu ya. Dan teman-teman juga yang masih bekerja kantor bisa loh, bisa. Oke, ini ngoceh-ngoceh gini udah 16 menit teman-teman. Ya mohon maaf kalau mau cerita yang ngalor gitu, itu gaya saya teman-teman. Intinya ayo kita semangat bahwa kita bisa kok, siapapun kita, nggak peduli kita siapa, jangan minder dengan orang yang woi S3, S2, S1. Kuliah, nggak kuliah pun nggak apa-apa, satu lo punya bos teman-teman. Ini cerita nyata saya. Wih, lanjut lagi ya. Saya punya bos, dia nggak lulus SD teman-teman, tapi jadi motivator nomor 1 Indonesia. Dan saya dulu pengagum beliau, baca-baca buku. Saya belajar sambil kuliah segala macam. Tapi saya baca-baca, buset jangkrik dos gembel lagi. Wong ora lulus SD lagi. Buku ini tak baca sampai saya gila, ini motivasi semangat terbesar saya. Dan kegendengannya apa? Saya bisa jadi timnya dia. Saya dipanggil langsung, saya nggak kenal, saya gara-gara baca bukunya, nggak tahu gimana cara Allah mengatur, saya bisa jadi pasukan tempur dia. Selama mungkin 34 bulan, saya dari bekerja sama beliau, satu ruangan, ya mungkin sampai sekarang mungkin saya masih punya HP-nya. Mungkin ya, saya udah lama nggak ngontek juga nih. Sering malah saya sering dipanggil ke rumahnya. Gendeng, kok bisa terjadi seperti itu? Masih ada di nomornya. Tapi nggak boleh di-share kali ya. Apa udah ganti nggak ya? Coba ada WA. Ada WA ini. Nah, nih dia. Nggak kelihatan nomornya kan? Ya nggak apa-apa. Nih. Tuh. Ini gila. Ini di luar nalar saya sendiri teman. Kok bisa saya ketemu orang seperti ini? Nih nomornya ada, nomor WA-nya. Saya di rumahnya juga daerah sini, Jakarta Barat sini. Sampai dipanggil beberapa kali ke rumahnya datang saya. Ya Allah. Tapi itulah kreasi Tuhan teman-teman. Jadi saat kita fokusnya itu ikhtiarnya, masalah hasil itu akan mengikuti. Yakin, aku yakin. Saya tukang sapu bisa jadi IT manager coba. Goblok gitu. Kalau dipikir bodoh. Ini orang yang jebolan komputer IT udah kemana coba. Tapi itulah Tuhan teman-teman. Kalau ngangkat derajat seseorang gila. Tapi apakah saya merasa sampai jago? Enggak lah. Itu kan cuma proses perjalanan. Terus kalau udah nyampe pentok, aku dulu jadi manajer, wah keren. Di situ apakah saya tuh rasa puas? Enggak ternyata. Oh, saya pengen keluar. Saya pengen jadi pedagang menjual. Nah, sebenarnya itu semua cuma titipan, tuh bener buang teman-teman. Intinya apa? Bahwa siapapun kita nggak usah minder teman-teman. Kayak tadi teman yang ada yang chat di Lampung, saya sangat happy sekali ketemu orang-orang seperti beliau. Saya sangat support, saya dorong. Makanya sekarang saya cek dia sudah apa ya teman-teman? Sudah. Jangan-jangan beliau juga nonton di YouTube sini, saya juga nggak tahu nih. Mas siapa tadi ya? Saya dorong banget tuh. Jangan minder bro, konten udah wajah aja, nggak peduli orang itu. Maksudnya dengan sampean, maksudnya malu itu udah nggak usah diurus. Inti kurang lebih ngawurnya gitulah teman-teman. Mas siapa ya coba nih? Kayaknya masih cacat di sini. Sepertinya beliau sudah mulai berani tampil wajah kemarin. Live tampil wajah gitu. Mas Deddy Wirya di sini ya. Bukan saya belum. Nah ini dibantu teman-teman, bantu ya. Nih beliau ini kayaknya mungkin jadi subscriber di sini juga nih. Bantu beliau nih Mas Deddy Wirya. Beliau katanya usahanya jualan bubur di area Lampung, tapi lagi sepi atau gimana nih. Mas Deddy Wirya. Dibantu teman-teman. Karena beliau ngeluh jualannya lagi sepi, belajar TikTokan. Nah bener kan Wan, mulai tampil wajah. Tadinya nggak ada, baru kapan nih tampil wajah nih? Nih di 2 hari yang lalu. Nih, teman ya fee-nya rendah tapi jangan nyerah teman-teman tuh. Katanya, wah Mas kemarin sih kena pelanggaran mulu gitu. Tapi mentalnya bagus nih, sudah
Coba terus teman-teman. Bagus sampai 0 view 3. Nggak masalah ini. Hajar terus aja Mas Bro. Ini ada kabel micro USB dari Robotcase 2,4 ampere. Connectionnya lebih cepat. Nah, ini sudah mulai pakai kayak gini-gini. Nih. Ini saya punya blender mini. No. Ya, saya support beliau-beliau seperti ini. Saya sendiri juga kayak gini dulu. Maksudnya ngomong juga gak pede. Nggak apa-apa, hajar terus. Teman-teman, bahwa kebisaan kemampuan untuk ngomong itu sebenarnya terjadi pengulangan alami seperti aja kita dari kecil dari bayi nggak bisa ngapa-ngapain, tapi lama-lama setelah saya jalani, oh iya ya, saya pakai beberapa menembus ke area-area tertentu tanpa saya sadari, oh iya ya, saya dulu sangat minder, sangat mbuh bahasanya isen, bahkan itu menghambat saya untuk bisa mengapa karir saya mentok gitu teman-teman. Saya dulu kerja di Binus itu benar-benar lama banget. Saya di tukang sapu boy sampai 16 tahun sih ingat saya. Dan mentok gajinya di Binus belum jadi IT manager ya, sampai jadi IT doang itu nggak nyampe 4 juta gaji saya mentok di situ. Tapi untuk proses perjalanan saya syukuri teman-teman. Saya syukuri bahwa Tuhan itu pasti memberikan jalan terbaik. Cuman kadang kita nggak paham. Oke, ini udah kepanjangan boy, udah 21. Lanjut next video. Bye. Assalamualaikum.